Halo teman-teman semua. Jadi hari ini gue akan membahas satu buah koleksi yang berhubungan dengan pastinya Iron Man teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe. Nyalakan lonceng. Hari ini kita akan membahas sebuah koleksi yang edisinya ada edisi hantu. Itu cuma namanya aja sih yang Ghost Edition, tapi sebenarnya nggak ada serem-seremnya at all guys, because it's Iron Man. Oke, jadi depan gue ini ada sebuah koleksi. Ini cukup tinggi gede ya guys, muka gue hampir ketutup mungkin ya. Oke, jadi ini adalah edisi 3A Collection by Ashley Wood. Dan ini adalah edisi yang Ghost Edition guys. Jadi koleksi ini kalau gua nggak salah si 3A ini itu founded di tahun 2008 oleh seseorang yang nama belakangnya Wong dan collab dengan si Ashley Wood. Nah di tahun 2014 mereka berhasil mendapatkan lisensi untuk bikin figur-figur yang berhubungan dengan Marvel. Nah untuk yang edisi Iron Man ini sendiri, kalau gua nggak salah itu ada 4. Jadi yang klasik yang warnanya adalah merah dan gold, which is gue juga punya guys. Kemudian ada yang edisi stealth version, which is yang warnanya itu seperti keabu-abuan gelap gitu. Kemudian ada yang silver centurion, which is yang warna merah dan silver. Dan ada satu lagi kalau nggak salah yang Stark Industries prototype yang warnanya agak semacam silver-silver. Nah, cukup anehnya adalah yang edisi Ghost ini hampir tidak pernah dimention sebelumnya. Jadi Ghost ini adalah edisi yang bisa gue bilang cukup termasuk spesial, teman-teman. Oke? Dan mari aja langsung kita bahas yang di depan gue ini. Jadi koleksi gue ini sendiri gue beli itu di tahun ini. Yes, betul, tahun 2023. Kalau yang koleksi yang edisi klasik yang merah dan silver itu gue beli di tahun 2018, teman-teman. Gue juga lupa harganya berapa. Oke. Nah, kita langsung bahas aja untuk dari segi packaging. Nah, kalau untuk dari packaging menurut gue simple tapi keren. Nah, ini sudah gue keluarin dari plastiknya dan tentunya di luar ada brown shipper box-nya ya teman-teman. Tapi udah gue keluarin dan ini seperti ini. Dan ini packagingnya ya seperti kardus gitu. Nggak kopong sih, tapi ini cukup solid dan mereka ada kayak ngeklik kayak gitu ya. Nah, ini seperti ini. Dan artworknya menurut gue cukup keren. Ini adalah sketsa daripada figurnya. Nanti teman-teman akan lihat di bagian dalam seperti apa. Ini gue suka aja sih warnanya, nggak tahu kenapa. Kalau yang edisi yang klasik warnanya itu luarnya itu adalah merah dan kuning. Kalau gue nggak salah, dan ini simple banget seperti I don't know apakah ini warnanya grey atau coklat. Teman-teman, nah kemudian di sini The Invisible Iron Man Ghost Edition 1/6 scale collectible figure. Oke, ini tampak depannya, kemudian tampak sampingnya seperti ini, ada tulisan Marvel-nya, kemudian ini tampak belakangnya, ini tampak bawahnya, ya. Oke, jadi langsung saja kita buka. Kita buka, dash. Oke, ini ada artwork lagi di bagian dalamnya. Keren, gue suka. Ini seperti ada pakai si Ashley Wood. Nah, kemudian ini ada instruction bookletnya. Oh, jadi ini ada lampu-lampunya teman-teman. Jadi ini bisa gue pasang baterainya, bisa gue nyalain. Oke. Ini menurut gue dia instructionnya cukup bagus ya. Dan ini bukan kayak kertas murah gitu, kayak kertasnya bagus. Nah, dan ini dia ada semacam busa, styrofoamnya. Ada foamnya. Foamnya cukup tebal. Ya, teman. Dan ini dialah kita reveal untuk koleksinya. Ini dia adalah koleksinya. Oke. Nah, sepertinya teman-teman lihat ini warnanya itu adalah putih. Putih kinclong, teman-teman. Nah, ini kalau Ashwood itu dia suka begitu. Styrofoamnya itu benar-benar ngefit di badannya. Jadi ada banyak lekukan-lekukan di sini. Ini untuk yang bagian depannya kita pinggirin dulu semua busa-busanya. Oke, kemudian di sini juga ada, kita pinggirin juga di bagian sini busanya. Dia berlapis-lapis ya. Wow. Oke, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi sangat-sangat bersih, putih. Aduh, gua harus laku tangan gua. Wow.
Seperti ini guys. Kotaknya akan gue tutup dulu biar nggak makan tempat. Oke, nah dia akan mendampingi kita di sini. Oke, ini dia teman-teman. Ashley Wood edisi Ghost, teman-teman. Oke, warna putih banget. Gue jadi takut kalau tangan gue kotor, gue megang ini bernoda, ya kan. Nah, langsung kita bahas satu karakteristik daripada 3A Collection itu adalah mereka kakinya itu seperti bebek. Kaki itu seperti bebek, jadi kayak agak gede, bongsor, lebar. Itu trademarknya si 3A. Kemudian ini karena dia warnanya putih, jadi nggak gitu kelihatan teman-teman. Ini tuh sebenarnya tuh karet. It's actually rubber. Nah, kalau misalnya di edisi yang klasik, itu kelihatan banget ini adalah karet, teman-teman. Nah, cuma karena diwarnain putih sama dia, jadi nggak gitu kelihatan. Nah, untuk kita lihat di bagian mukanya. Bagian mukanya semuanya seperti ini, seakan-akan kayak pakai lebih kayak masker. Tuh biasa gue pada saat ini gue keinget itu kayak apa guys? Gue keingetnya itu kayak Mortal Kombat Sub-Zero. I don't know why tapi gue keingetnya seperti itu. Ya. Kemudian ini matanya ini sepertinya itu warnanya silver, biru, I'm not sure teman-teman. Mungkin kalau misalnya kita ganti baterai dan kita nyalakan, mungkin akan nyala. Nah ini chest piece di tengahnya itu dia kalau kita ganti baterai, kita nyalain, ini akan nyala, yang ini nyala, dan kemudian di bagian thruster tangannya ini juga akan nyala teman-teman ya. Oke, nah sebenarnya teman-teman lihat di sini dia bukan hanya warna putih saja, tapi di sini ada semacam elemen-elemen. Kalau gue bilang kayak daki, kayak coklat-coklat gitu. Ini bukan kotor ya guys. Ini bukan kotor, ini bukan daki, tapi memang warnanya seperti itu. Instead of dia warna putih doang, mereka memberikan aksen ada coklat-coklatnya di bagian-bagian beberapa tertentu ya teman-teman. Gitu. Dan ini, kalau teman-teman tahu, ini kayak plastik ya. Nih. Ini gue ketok-ketok suaranya seperti itu. Ini kayak plastik gitu, layer-layer of plastics. Kemudian di bagian sana ini armnya ini juga rubber ya teman-teman, ini juga rubber. Oke, nah ini juga salah satu trademarknya itu adalah dia punya bagian jaringnya itu lebar, gede seperti ini teman-teman. Dan ini artikulasinya itu juga bisa ditekuk-tekuk. Oke, ini bisa ditekuk-tekuk, jari-jarinya tuh bisa kayak begitu. Bisa ditekuk-tekuk. Oke, bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Oke, kemudian di sini bagian bahunya. Kemudian ini kepalanya nggak bisa banyak diputer-puter sih, cuma bisa kayak up and down doang. Bahkan nggak bisa nengok ke kiri atau ke kanan. Yang bisa diputar itu hanya pinggangnya saja, seperti ini. Kiri, kanan, kiri, kanan. Oke. Nah, kemudian di bagian belakang ini ada jet thruster pack-nya. Ini juga salah satu ciri khasnya Iron Man C3A itu adalah thrusternya itu ada 4 gede bulut-bulut di belakang semua. Ini bisa digerakin sedikit-sedikit tapi nggak banyak. Nah teman-teman kalau bisa di sini, ini ada semacam tombol switch ya. Ada switch saklarnya untuk menyalakan lampu teman-teman ya. Nah ini jadi biasa ini kita cabut dulu. Ini bisa kita cetek on off di sini. Ada on off-nya. Nah ini on off-nya gitu. Dan kalau kita mau ganti baterai kita bisa puter yang ini di sini nih. Jadi kita puter. Tadi ada instructionnya, jadi kita bisa puter. Nah baterai ada di dalam sini. Nah ini kita bisa pasang lagi ya untuk thrusternya teman-teman. Oke. Kemudian ini bagian pinggangnya, gitu ada ini. Kemudian teman-teman ya, ini bukan noda, ini memang dari sana stylenya mereka pewarnaannya seperti itu. Oke, kemudian ini bagian, nah ini kaki-kakinya, dia bukan hanya di sini saja, tapi bisa teman-teman lihat di dalam sini, ini pun mereka juga ada berikan efek pewarnaannya juga. Jadi instead of putih polos pada saat bergerak masih ada seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian ini bagian rubbernya. Nah kemudian ini juga sampai di sini nih teman-teman. Jadi rubbernya itu dari sisi bagian pangkal paha sampai dengan hampir ke tumit bawah belakang sini. Ini full on rubber semua. Ini bisa dibuka-buka seperti ini. Ini full on rubber ya. Oke. Nah ini yang bagian kaki. Aku bilang kaki bebeknya itu. Nah ini kaki bebeknya. Sebelah sini juga. Nah di sini ada tulisannya 3A Marvel. Oke teman-teman ya. Seperti ini. Nah. Oke. Gue gak tahu kenapa sih kalau misalnya ingat koleksi gue yang satu lagi yang edisi klasiknya, yang merah sama yang edisi warna merah dan kuning, somehow itu lebih berasa vibe Iron Man-nya.
Kalau misalnya ini gue tutup mata dan mungkin orang yang nggak begitu familiar dengan Iron Man, saat mereka melihat ini, I don't think yang akan muncul di benak mereka adalah Iron Man. Ini bisa aja semacam robot-robot atau apapun itulah yang bentuknya seperti ini gitu. Tapi teman-teman, uniknya adalah untuk yang Ghost Edition ini sudah hampir susah banget dicari bug. Actually sebenarnya koleksi-koleksi 3A lainnya pun sudah susah dicarinya teman-teman. Nah, untuk yang koleksi Ghost Edition ini sendiri, itu harganya paling mahal ketimbang 4 edisi lainnya. Kalau 4 edisi lainnya itu, harganya itu bisa di kisaran sekitar 2 juta sampai 2,8 juta. Untuk yang edisi Ghost Edition ini, itu harganya di kisaran startingnya sudah di 4 sampai dengan 4,8 juta teman-teman ya, itu kisaran harganya sekarang. Dan di marketplace sendiri gue lihat hanya ada satu orang yang masih ngejual barang ini, itu pun harganya di sekitar 4,5 juta teman-teman ya, begitu. Oke, kita langsung bahas aja. Untuk dari segi packaging ini teman-teman, menurut gue packagingnya itu simple, kokoh, nggak aneh-aneh, artworknya juga bagus. Gue akan kasih, dan juga ini ya teman-teman ya, busa-busanya ini semua mereka rapi, pas, fit, jadi barangnya juga aman. Kalau misalnya ini dikirim dari luar negeri ke sini pun menurut gue ini cukup aman. Dan ini ada lapisan plastiknya lagi, kemudian dilapisi lagi dengan dus brown box-nya. Jadi ini cukup safe banget. Jadi gue akan kasih untuk packaging 5 out of 5 teman-teman, perfect score. Kemudian untuk dari segi kualitas barang, ini kombinasi antara bahan-bahan plastik, kemudian juga ada rubber-rubbernya teman-teman. Gue nggak tahu nih, kalau warna putih seperti ini, kemakan umur akan luntur atau tidak. Yang pasti kalau rubber-rubbernya ini, sekali kena noda, kena pulpen atau apa, sayonara goodbye, I don't think bisa diapa-apain lagi. Kemudian untuk barang ini, untuk artikulasinya itu cuma bisa ya begini doang. Bisa sih tekuk-tekuk teman. Ini untuk tangan-tangannya juga bisa tekuk-tekuk nih. Paha-pahanya semua bisa tekuk-tekuk juga. Kaki-kakinya ini, bahkan pergelangan kaki ini juga semua bisa dimainin. Tekuk-tekuk juga cukup bagus untuk artikulasi. Yang sangat disayangkan adalah kepalanya itu nggak bisa nengok kiri kanan. Hanya bisa up and down. Daya boosternya juga bisa dicopot pasang. Untuk pinggangnya juga semua bagus. Kemudian ini ada efek ya, kayak kesannya kotor teman-teman. Nah, gue nggak tahu long time apakah warna putih ini akan memudar, apakah ini akan kotor atau tidak. Jadi kalau untuk dari segi kualitas ini sendiri, gue akan kasih 4 out of 5 teman-teman. Kemudian kalau untuk dari segi harga, menurut gue ini koleksi cukup mahal banget, dan I don't think semua orang suka untuk seperti ini. Dan seperti yang kayak gue bilang tadi guys, kalau misalnya gue nggak ngomongin Iron Man, nggak semua orang akan aware ini Iron Man. Mungkin kalau misalnya di edisi yang klasik dan lainnya itu ada warna merah dan gold, mungkin kan, oh ya ini Iron Man. Tapi untuk ini enggak, kayak seperti enggak gitu. Dan jujur aja untuk market mainan 3A sendiri nggak gede ya teman-teman. Gue belum dengar any update about 3A collection anymore gitu. Dan di pasaran juga sudah mulai susah banget carinya, mau yang klasik, mau yang stealth, mau yang Silver Centurion, kayak itu juga sudah susah banget carinya. Jadi kalau untuk dari segi harga, gue akan kasih di 3 out of 5 teman-teman gitu, karena menurut gue ini cukup pricey banget. Dan I don't know apakah if you guys bought this dan kalian berencana untuk jual lagi, gue nggak tahu apakah harganya jatuh atau tidak gitu, karena again gue koleksi ini barang bukan untuk gue jual. Jadi kalau teman-teman mau kesini untuk investment, harus dipertimbangkan lagi ya guys ya, untuk dari segi harganya ini. So that's why gue kasih 3 out of 5. Oke, teman-teman, jadi untuk episode kali ini sampai di sini saja untuk review 3A Iron Man Ashley Wood Ghost Edition. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan taruh di komen. Kalau teman-teman ada request, silahkan taruh juga di komen, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk melakukan tugas mulia kalian, like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya di Etan for Fun.